Misteri gagal menikah seorang wanita cantik ternyata dihabisi seseorang yang punya hutang kepada dirinya dan ogah membayar. Seorang wanita cantik bernama Emy Listiani berusia 26 tahun, anak tunggal di keluarganya. Bekerja di tempat catering di kota Semarang, punya pacar bahkan akan segera menikah. Emy dengan sang pacar pun sudah 2 tahun pacaran dan sang pacar pun bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan. Tanggal 12 November 2020, Emy pun berpamitan di tempat kerjanya karena akan cuti menjelang pernikahan. Bahkan saat itu tanggal sudah ditentukan 13 Desember, 1 bulan sebelumnya Emy mengajukan cuti untuk persiapan acara. Mendapat dukungan di tempat kerja dan teman-teman pun bahagia saat mendengar Emy akan menikah. Saat Emy cuti pun, bos pun mengizinkan dan mendukung Emy. Pada hari itu Emy mengabari sang ibu kalau dirinya gak pulang karena ada acara. Keluarga mengizinkan dan keluarga pun tak curiga. Keesokan paginya Emy pun bilang dirinya akan bekerja. Namun nampaknya tak lama keluarga Emy ada yang datang ke rumah, memberitahu kabar kalau ada berita motor Emy tergeletak di pinggir jalan. Keluarga Emy pun masih ragu karena tak tahu plat motor Emy. Namun tak lama ada video jasa seorang wanita dengan jaket merah. Keluarga Emy pun langsung kaget dan berfirasat kalau itu Emy. Tak lama keluarga Emy pun langsung ke rumah sakit. Dan betapa kagetnya, anak tunggal mereka ditemukan tak bernyawa, padahal menurut sang ibu tadi pagi masih ada WhatsApp dari Emy. Di awal pihak kepolisian menduga ini adalah kecelakaan, namun setelah diselidiki ada yang janggal. Bahkan keluarga pun tak yakin ini kecelakaan karena tubuh Emy aneh dan barang-barang pun hilang. Ada kalung dan juga handphone Emy yang nampak tak ada. Padahal tadi pagi Emy masih menghubungi sang ibu. Menurut pihak dari rumah sakit, kemungkinan meninggalnya lebih dari tadi pagi. Dengan semua kejanggalan yang ada, akhirnya pihak kepolisian mengecek handphone dari sinyal Emy. Ternyata sinyal dari handphone Emy masih nyala. Polisi mencari tahu dan mengarah kepada seseorang yang membawa handphone Emy, yaitu lelaki bernama Agus. Namun ternyata saat dicari, Agus sedang di kapal menuju NTB. Yakin kalau Agus adalah pelakunya yang akan kabur, pihak kepolisian pun akhirnya bekerja sama dengan pihak kepolisian Nusa Tenggara Barat untuk mengamankan Agus. Sesampainya Agus di NTB, Agus langsung ditangkap dan Agus pun dikembalikan ke Semarang. Saat diamankan, si Agus ini tegas membantah, namun pada akhirnya Agus jujur mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Motif Agus sendiri karena kesal, hutangnya selalu ditagih-tagih. Sementara hutang Agus sendiri ke Emy sebesar 11 juta rupiah. Ini semua memang direncanakan. Agus rencana akan menghabisi Emy. Saat itu Agus mengabari Emy akan membayar uang senilai 11 juta. Saat itu pun Emy mengabari keluarganya untuk gak pulang. Namun ternyata Emy pun ke kos-kosan Agus. Ternyata antara Emy dan Agus pun memang ada hubungan, namun tak terpublis karena ternyata juga Agus punya istri dan anak. Menurut Agus saat itu antara Emy dengan Agus sempat melakukan hubungan spesial. Namun setelah melakukan, Emy pun menagih kepada Agus uang 11 juta untuk persiapan pernikahan Emy. Agus yang kesal karena pasti dibahas lagi, saat itu memukul Emy dan mencekik Emy hingga tak bernapas. Melakukan aksinya, Agus langsung membawa Emy ke jalan kosong dan membuangnya. Tak ingin ketahuan, Agus membuat Emy seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Bahkan saat itu Agus pun memakaikan helm agar terlihat seperti kecelakaan. Usai melakukan aksinya, Agus kabur ke NTB membawa handphone Emy dan juga membawa kalung Emy yang dijual untuk beli tiket. Agus pun jujur mengakui hubungannya dengan Emy tak pernah serius karena dirinya punya keluarga, dan saat mendengar Emy mau menikah dirinya pun tak ada cemburu. Hanya dirinya kesal ternyata uang yang selama ini dipinjamkan harus ditagih-tagih demi biaya pernikahan Emy. Keluarga Emy yang sedih karena kehilangan anak semata wayangnya tak percaya dengan pernyataan Agus. Menurut keluarga Emy tak pernah mendengar nama Agus dalam kehidupan Emy. Keluarga Emy yakin motifnya adalah karena Agus tak ingin membayar hutang 11 juta dan juga Agus ingin merampok harta dari Emy. Apalagi masalah hubungan Emy dengan Agus, keluarga tak percaya. Kini keluarga Emy hanya menginginkan Agus dihukum yang seberat-beratnya. Agus sendiri ditahan dan menjalani beberapa kali pengadilan dan kini sudah divonis 20 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan yang Ririn Anggara bawakan kali ini. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Semoga dari kasus yang aku bawakan bisa dijadikan pelajaran hidup untuk kita semua.